Alia dan Reno ke rumahnya disambut dengan wajah masam oleh Lastri. Genggaman tangan Reno terhadap jemari Alia sungguh membuat Lastri langsung naik pitam dan menarik kasar tangan Reno dari genggaman Alia. "Apa-apaan ini, Reno? Apa sekarang kamu sudah benar-benar jatuh hati kepada perempuan miskin ini?" tanya Lastri dengan marah kepada putranya itu. Reno menarik kasar nafasnya mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh mamanya tersebut. "Apa salahnya aku mencintai istriku sendiri? Dia sudah menemani hari-hariku belakangan ini. Lalu bagaimana mungkin aku tidak jatuh hati kepada dirinya? Sedangkan dia selalu bersikap baik terhadap diriku. Dan sebagai seorang istri dia sungguh sangat pandai menghargai diriku serta melayani semua kebutuhan diriku. Tentu saja aku jatuh hati kepadanya, Ma," jawab Reno terhadap mamanya tersebut. Mendengar jawaban dari putranya tersebut, Lastri langsung kaget setengah mati mendengar semua kebenaran yang dilontarkan oleh putranya itu. Sungguh dia sangat khawatir sekali dengan apa yang dikatakan oleh Reno tersebut. "Kamu jangan macam-macam, Reno. Pernikahanmu dan perempuan ini hanya sementara saja. Sekarang ini sudah sepantasnya kamu meninggalkan dirinya dan kembali kepada Natasha. Mama sungguh tidak tahan lagi memiliki menantu seperti dirinya. Makanya Mama tidak setuju kalau kamu pergi berbulan madu dengannya. Lihat saja hasilnya. Kamu malah benar-benar kepincut dengan pesona yang sengaja ditebarkan oleh perempuan ini agar kamu semakin terpikat kepada dirinya," ujar Lastri dengan kasar sambil menatap Alia dengan sorot mata penuh dengan kebencian. Tubuh Alia menggigil melihat kebencian yang terpancar jelas dari pandangan mertuanya itu kepada dirinya. Melihat Alia yang ketakutan seperti itu, Reno langsung merangkul istrinya itu dan menjawab perkataan dari mamanya. "Sudah ya, Ma. Aku dan Alia baru pulang ke rumah. Kami capek abis dari perjalanan jauh. Tolong Mama jangan marah-marah seperti ini. Aku mencintai Alia dan aku tidak ingin Mama bersikap kasar kepada dirinya. Jika Mama masih bersikap seperti itu, maka aku akan membawa Alia jauh dari rumah ini dan meninggalkan Mama serta Papa di rumah ini," ancam Reno terhadap mamanya. Mata Lastri langsung membelalak mendengar ancaman yang dilontarkan oleh putranya itu. "Kamu sungguh sangat keterlaluan, Reno. Hanya demi membela perempuan ini kamu sanggup mengancam mamamu sendiri. Sungguh Mama sangat kecewa sekali kepada dirimu. Kenapa orang yang sangat berpendidikan tinggi seperti dirimu bisa bersikap gegabah seperti ini? Apa kamu tidak malu hidup selamanya dengan perempuan miskin dan rendahan seperti ini? Apa kamu tidak malu membawanya ke dalam lingkungan kehidupan kita yang sangat terhormat?" tanya Lastri dengan kesal kepada Reno. "Tidak, Ma. Aku tidak pernah merasa malu sedikit pun membawa Alia ke lingkungan bisnisku selama ini. Karena aku sudah beberapa kali membawanya ke dalam acara-acara besar dari perusahaan dan nyatanya Alia bisa bersikap dengan sangat baik, bahkan semua teman-temanku memuji sikap santun dirinya. Dan sungguh, dia bisa dengan mudah berbaur dengan semua teman-teman serta relasi bisnisku. Jadi Mama tidak perlu khawatir dengan keadaan itu. Karena Alia sangat pandai menempatkan dirinya dalam kondisi apapun," puji Reno terhadap Alia sambil menatap wajah istrinya itu dengan senyuman lembut di wajahnya. Alia membalas senyuman Reno dan melirik kepada mertuanya itu. "Maafkan aku ya, Ma. Aku berharap Mama bisa menerima diriku seutuhnya sebagai menantu serta istri dari Mas Reno," ucap Alia dengan gugup kepada mertuanya itu. Lastri langsung mendecih kesal mendengar perkataan dari menantu yang tidak dia sukai itu. "Tidak akan pernah," jawab Lastri dengan kesal. "Sudahlah, Ma. Aku dan Alia ingin segera beristirahat. Tolong Mama mengerti dan jangan bersikap arogan seperti ini," pinta Reno sambil menarik tangan Alia agar mengikuti langkah kakinya menuju kamar mereka. Lastri memasang wajah kesal melihat kepergian putranya itu dan Alia. "Mama ingin bicara denganmu, Reno. Kenapa kamu malah pergi seperti ini?" ucap Lastri dengan kesal. "Nanti saja, Ma. Setelah kami beristirahat maka aku dan Alia akan berbicara dengan Mama. Kami juga punya kejutan untuk Mama. Nanti saja kita bicarakan setelah kami beristirahat," balas Reno terhadap mamanya. Setelah itu,
Tanpa memperdulikan jawaban yang dilontarkan oleh mamanya, Reno langsung menarik tangan Alia mengikuti langkah kakinya meninggalkan mamanya dan berjalan menuju kamar mereka. Setelah sampai di kamar, Alia langsung menegur kenapa Reno berdebat dengan mamanya hanya karena membela dirinya. Alia tidak ingin terjadi kesalahpahaman antara mertuanya itu dengan suaminya. Kamu malah berdebat dengan mama hanya untuk membela diriku. Aku tidak ingin membuat mama semakin membenciku, Mas. Ujar Alia kepada Reno. Dengan senyuman lembut, Reno menarik tangan Alia agar mendekat kepada dirinya dan duduk di sampingnya. Mulai sekarang aku yang akan selalu membela dirimu. Jika mama bertindak kelewatan terhadap dirimu. Lagi pula apa salahnya aku menggenggam tanganmu di hadapan mama? Kamu kan istriku, mama saja yang keberatan dengan semua itu. Ucap Reno sambil memeluk tubuh Alia dengan erat. Alia berusaha melepaskan diri dari pelukan Reno. Dia sungguh merasa khawatir dengan kemarahan mertuanya itu. Tapi, Mas, aku tidak ingin mama juga marah kepadamu. Ujar Alia dengan wajah murung. Kamu tenang saja, mama tidak akan sanggup lama-lama marah padaku. Karena aku ini, anak kesayangan dia. Jawab Reno dengan penuh percaya diri. Selagi Reno dan Alia beristirahat di kamarnya, Lastri malah menuju kamarnya untuk segera menghubungi Natasha. Halo Natasha, ucap Lastri saat panggilan telepon yang dia lakukan pada Natasha dijawab oleh Natasha. Ya, ada apa tante? Tanya Natasha dari seberang sana. Reno dan perempuan kampungan itu sudah pulang. Tante sakit hati sekali. Dia sungguh sudah berhasil merecoki pikiran Reno. Mereka datang ke rumah ini dengan bergandengan tangan. Ujar Lastri dengan suara kesal. Mengingat apa yang dia lihat tadi antara Alia dan Reno. Kan, benar yang aku katakan kemarin. Reno sudah termakan rayuan perempuan itu. Jawab Natasha dengan kesal. Dia sungguh tak terima dengan semua kenyataan itu. Kamu tenang saja. Sepertinya tante harus bertindak lebih tegas lagi. Agar perempuan itu pergi selamanya dari kehidupan Reno. Jawab Lastri berusaha menenangkan Natasha. Tante harus janji itu. Aku tidak rela Reno bersama dengan perempuan itu, tante. Pinta Natasha dengan penuh harap. Iya, kamu tenang saja. Jawab Lastri. Malam harinya, Alia dan Reno turun dari lantai atas untuk makan malam bersama dengan Lastri dan juga Gunawan yang sudah menunggu mereka. Lastri sudah mengabarkan kepada suaminya itu bahwa Reno dan Alia sudah pulang dari bulan madu mereka sejak tadi sore.